Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Hazimah Malzatia, nomor absen 16 dari kelas 12 MIPA B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tentang osmosis sel. Peristiwa osmosis adalah gerakan molekul pelarut melewati membran semi-permeabel ke larutan yang lebih pekat. Sedangkan tekanan osmotik merupakan tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Secara umum, tujuan dari sebuah praktikum dilakukan untuk menguji sebuah hipotesis. Sama halnya dengan praktikum kali ini. Tujuan dari praktikum biologi tekanan osmosis pada kentang adalah untuk menguji dugaan adanya tekanan osmosis pada sel-sel kentang. Selain itu, ada beberapa tujuan lainnya. Yang pertama adalah membuktikan peristiwa osmosis. Yang kedua, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis, encer atau rendah, dan hipertonis, pekat atau tinggi. Yang ketiga, melihat perubahan yang terjadi pada kentang setelah percobaan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita coba percobaan osmosis sel pada kentang yang dilarutkan di dalam air garam. Langsung saja, mari kita mulai. Alat-alat yang dibutuhkan adalah cutter untuk memotong kentang, gelas plastik, timer, pinset, dan juga penggaris. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah garam, 2 buah kentang, dan juga air suling. Pertama-tama cucilah kentang hingga bersih. Lalu kupas kentang dan potong kentang berbentuk persegi panjang sebanyak 4 buah dengan ukuran yang sama. Sekiranya seperti inilah potongan kentangnya. Siapkanlah gelas plastik dan juga gelas ukur. Kemudian ukurlah air dengan gelas ukur. Selanjutnya, biarkan gelas 1 tanpa diisi air atau kosong. Bagilah air sulingan yang telah diukur tadi ke dalam 3 gelas dengan sama rata. Selanjutnya, gelas kedua tanpa diberi garam, gelas ketiga diberi 1 sendok garam, dan gelas keempat diberi 2 sendok garam. Kemudian, aduklah gelas ketiga dan keempat hingga rata. Jangan lupa siapkan timer untuk mencatat waktu. Jika timer sudah siap, masukkanlah kentang ke masing-masing gelas. Percobaan dimulai! Biarkan selama 30 menit atau lebih. Setelah 30 menit, ambillah potongan buah kentang, lalu tiriskan. Pada gelas pertama yang kosong, tekstur dan ukurannya pun tetap. Hasil gelas kedua menunjukkan teksturnya keras dan ukuran kentang membesar. Sedangkan untuk gelas ketiga, tekstur kentang menjadi agak lembek dan ukuran kentang menjadi kecil atau menciut. Dan untuk gelas terakhir atau gelas keempat, tekstur kentang menjadi lebih lembek dan ukuran kentang juga menciut. Selanjutnya adalah kegiatan mengukur volume air. Pada gelas kedua, volume air berkurang 5 mili. Sedangkan gelas ketiga bertambah kurang lebih 5 mili. Dan untuk gelas keempat bertambah kurang lebih 12 mili. Berikut ini adalah perbandingan dari keempat percobaan. Hasil percobaan. Langkah
terakhir dari sebuah praktikum adalah menganalisis hasil yang diperoleh, kemudian membuat laporannya. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, gambaran umum hasil yang akan diperoleh dapat dilihat pada gambar di samping. Sebelum dimasukkan ke dalam larutan, ukuran sesuai seperti tabel di samping. Setelah direndam ke dalam larutan selama 30 menit, ukuran kentang berubah dan perubahan yang terjadi tidak sama pada masing-masing kentang. Begitu juga dengan tekstur yang dimiliki oleh kentang. Setelah perendaman, tekstur kentang pada larutan air garam 1 sendok menjadi agak lembek. Tekstur kentang pada larutan air garam 2 sendok kondisinya menjadi lebih lembek. Selain itu, keduanya menunjukkan pengurangan berat. Sedangkan perendaman pada air suling atau aquades, tekstur kentang menjadi keras dan beratnya bertambah. Seperti yang telah disinggung sedikit di awal tentang tekanan osmotik, osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis lebih rendah atau encer ke larutan hipertonis lebih tinggi atau pekat melalui membran semi-permeabel. Peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam dalam larutan garam 1 sendok dan 2 sendok. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang hipotonis keluar menuju ke larutan hipertonis, sehingga terjadi perubahan kentang seperti percobaan yang telah saya lakukan. Pada larutan garam 1 sendok dan 2 sendok, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya, terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan juga lembek. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi sebanding juga terjadi pada penurunan berat kentang. Kondisi sebaliknya terjadi pada kentang yang direndam pada larutan air suling biasa. Perpindahan air secara osmosis terjadi air suling atau hipotonis menuju sel-sel kentang hipertonis. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air suling, masuklah air suling ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi, inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Alasan inilah yang juga membuat kentang menjadi lebih berat. Kesimpulan dari percobaan osmosis pada sel kentang kali ini adalah osmosis merupakan difusi air melintasi membran semi-permeabel dari daerah di mana air lebih banyak ke daerah dengan air yang lebih sedikit. Tekanan osmosis ditentukan oleh 4 faktor, yaitu molaritas atau konsentrasi zat terlarut, konstanta ionisasi, konstanta gas, dan temperatur absolut larutan. Dari data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa kentang yang mengalami penambahan berat terjadi karena larutan bersifat hipotonis terhadap kentang. Sedangkan jika terjadi pengurangan berat karena larutan bersifat hipertonis terhadap kentang. Keras lunaknya kentang bergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya. Sekian praktik osmosis sel pada kentang oleh saya. Semoga apa saja yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.